Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh, NPM 2022 kelas TC 22, Prodi Teknik Informatika. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma B-koloni. Saya akan share terlebih dahulu. Studi kasus dan penyelesaian algoritma B-koloni. Sebelumnya, apa itu algoritma B-koloni? Algoritma B-koloni adalah algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku lebah madu atau yang disebut dengan honeybee dalam mencari sumber makanan yang disebut dengan instar. Jadi tujuan utama dari algoritma ini yaitu untuk menemukan solusi optimal terhadap suatu masalah kompleks, khususnya dalam domain komputasi evolusioner dan swarm intelligence. Jadi, algoritma ini terinspirasi dari seekor lebah dalam mencari sumber makanan. Kemudian, simulasi perilaku lebah dalam optimasi. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu employed bee atau disebut dengan lebah pekerja. Jadi masing-masing lebah pekerja ini bertanggung jawab atas satu sumber makanan yang atau yang disebut dengan solusi. Jadi mereka akan mengeksplorasi tetangga dari solusi set ini untuk mencari solusi yang lebih baik. Kemudian jika solusi tetangga lebih baik atau lebih tinggi dari Nexstar-nya, maka mereka akan pindah ke solusi tersebut. Jadi mereka akan mencari sumber-sumber yang lebih baik atau sumber makanan yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu kelompok onlooker bee atau disebut dengan lebah pengamat. Jadi mereka tidak langsung mencari solusi, tetapi mengamati informasi yang diberikan oleh lebah pekerja. Jadi berdasarkan tingkat kualitas atau fitness yang ditampilkan oleh lebah pekerja, lebah pengaman akan memilih sumber makanan yang lebih menarik secara probabilistik. Jadi kemudian mereka akan mengeksplorasi solusi baru di sekitar sumber tersebut. Nah, kemudian kelompok yang ketiga itu ada scout bee atau disebut dengan lebah pengintai. Nah, salah satu lebah ini akan menjadi pengintai dan meninggalkan sumber lama untuk mencari solusi baru secara acak di seluruh ruang pencarian. Jadi, jika solusi tersebut di sumber makanan tidak mengalami perbaikan setelah beberapa waktu, maka akan dianggap mati atau tidak produktif. Kemudian peran ini sangat penting untuk menghindari jebakan lokal atau disebut dengan lokal optima dan meningkatkan eksplorasi solusi baru. Kemudian kelebihan dari algoritma B-koloni yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Kemudian cocok untuk masalah nonlinear, multimodal, dan discrete. Kemudian kelebihan yang ketiga itu kombinasi eksploritas dari cari solusi lebih baik dari sekitar dan eksplorasi. Jadi coba solusi baru dari nol. Kemudian yang terakhir yaitu kelebihan dari algoritma B-koloni itu tidak membutuhkan informasi turunan seperti gradient. Kemudian contoh studi kasus dan penyelesaian. Jadi di sini ada studi kasus yaitu seorang penjual ingin menentukan harga jual produk agar keuntungan mereka maksimal. Diketahui jika harga terlalu murah maka banyak pembeli tapi keuntungannya itu kecil. Kemudian jika harga terlalu mahal, untung per barang besar tapi pembelinya itu sedikit. Fungsi keuntungan dalam juta rupiah yaitu di sini profit atau disebut dengan X sama dengan dalam kurung 100 dikurangi 10X. Kemudian dikali X. Nah, X ini harga jual per unit dalam juta rupiah. Kemudian 100 dikurangi 10X. Ini jumlah pembeli yang diperkirakan menurun saat harga naik. Jadi tujuannya ini untuk mencari nilai X atau harga jual antara 0 dan 10 juta yang memaksimalkan keuntungan. Baik, dalam studi kasus tersebut di sini saya akan menyelesaikannya di Python dengan menggunakan aplikasi VS Code.
Nah, ini merupakan hasil codingan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Jadi di sini ada import random. Nah, ini fungsinya untuk mengimport modul random untuk menghasilkan angka acak. Jadi digunakan untuk membuat solusi awal dan perubahan solusi baru. Dan di sini ada fungsi keuntungan semakin besar, semakin baik. Ada dev profit, X, kemudian return 100 dikurangi 10 dikali X dalam kurung, kemudian dikali X. Nah, ini merupakan fungsi objektif untuk fungsi keuntungan. Jadi, X di sini merupakan harga jual per unit dalam juta rupiah, kemudian 100 dikurangi 10 dikali X ini merupakan jumlah pembeli yang menurun jika harga itu naik. Jadi, profit ini yang menghitung total keuntungan harga dikali jumlah pembeli. Kemudian di sini ada inisialisasi populasi lebah atau harga jual acak. Ada population sama dengan random eh, titik uniform. Ini merupakan membuat 10 solusi acak dari 0 sampai 10 juta sebagai populasi awal. Jadi setiap elemen ini dalam population adalah harga jual acak. Kemudian proses iterasi di sini. Iterasi pencarian sebuah solusi. Saya menggunakan for in rank untuk 30. Jadi di sini nantinya akan 30 iterasi dilakukan untuk meningkatkan solusi. Jadi setiap lebah atau harga dalam populasi buat solusi baru yang disebut dengan kandidat di sini. Kemudian dengan menambah atau mengurangi sedikit nilai. Di sini saya mencantumkan min 0,5 kemudian 0,5 untuk kandidatnya. Kemudian batas nilai X setiap di antara tetap di antara 0 sampai 10. Jadi nantinya ini akan membandingkan keuntungan solusi baru dan solusi lama. Jika keuntungan solusi baru itu lebih baik, maka di sini akan menggunakan solusi baru. Nah, di sini ada em, base. Ada base maksimal valuation dengan key profit. Nah, ini nantinya akan mencari elemen atau harga jual dalam populasi yang menghasilkan keuntungan paling tinggi. Dan di sini saya ngeprint atau mencetak nantinya dengan harga jual optimal dengan base juta. Ini akan menampilkan harga jual optimal titik-titik juta. Tuh. Kemudian di sini juga saya akan menampilkan keuntungan maksimal dari profit base. Jadi nantinya akan menampilkan keuntungan maksimal harga jual optimalnya untuk juta. Jadi eh, ini merupakan codingan untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Baik, saya coba untuk mengerannya, untuk menjalankannya dengan menggunakan terminal. Bisa di sini. Nah, ini merupakan hasil dari codingan tersebut. Jadi harga jual optimalnya yaitu 500 juta, keuntungan maksimalnya ada 250. Jadi ini menunjukkan bahwa harga jual 5 juta yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan dalam model ini. Jadi kesimpulannya ini untuk profit ini fungsi objektif yang ingin memaksimalkan valuation kumpulan solusi awal harga jual acak. Jadi untuk kandidat solusi alternatif atau modifikasi dari solusi sekarang. Jadi if profit kandidat ini prinsip membandingkan untuk menyimpan solusi yang lebih baik base harga jual dengan keuntungan tertinggi. Jadi jika harga jual optimal dari 5 juta, maka keuntungan maksimalnya nantinya akan sampai 250 juta. Nah, ini contoh penyelesaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.